Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok Faji Logic, UAS Sistem Kecerdasan Buatan A, eh, ingin coba mempresentasikan mengenai proyek inkubator telur gitu dengan logika Faji. Di kelompok kami ini beranggotakan 6 orang, ada Aditya Fahmi Saputra, ada Arif Risan, yaitu saya sendiri, Aldiman, Ardian Syah, Firdaus, Ihsanur Rahman Yusuf, dan Muhammad Saifullah Darmayanto. Untuk presentasi kali ini ada 4 hal gitu yang ingin disampaikan. Secara garis besarnya, yang pertama itu mengenai Fuzzy Logic Controllers itu sendiri gitu. Terus yang kedua mengenai Fujification, yaitu proses konversi input crispy ke input fuzzy. Terus ada inferensi, yaitu memprediksi, menyimpulkan fuzzy input ke fuzzy output, dan defugification, mengkonversi fuzzy output ke crispy output. Untuk pembahasan pertama mengenai fuzzy logic controllers, tadi saya serahkan kepada saudara Ihsan. Mangga, Bang Ihsan. Oke, terima kasih kepada Kang Ahda yang sudah membuka presentasi kali ini. Mungkin di sini saya akan menjelaskan apa itu FLC ya. Jadi FLC itu atau singkatan atau kepanjangannya itu Fuzzy Logic Controllers adalah sistem kontrol berdasarkan logika fuzzy yang merupakan sistem matematika yang menganalisis nilai input analog dalam hal variabel logis yang mengambil nilai kontinu antara 0 dan 1. Nah, FLC digunakan untuk menangani ketidaktepatan dan non-linear dalam situasi kontrol yang kompleks. Nah, di sini ada diagram alir yaitu proses FLC ya. Yang pertama ada crispy input, selanjutnya ada fuzzification, terus ada fuzzy input, selanjutnya ada inference, selanjutnya lagi ada fuzzy output, selanjutnya ada diffusification, dan yang terakhir crispy output. Nah, di sini ada perbandingan atau perbedaan ya antara crispy dengan fuzzy value. Jadi secara keseluruhan perbedaan utama antara nilai crispy dan nilai fuzzy dalam FLC adalah bahwa nilai crispy adalah nilai numerik yang presisi, sedangkan nilai fuzzy memiliki tingkat keanggotaan dalam himpunan fuzzy dan digunakan untuk menangani informasi yang tidak jelas atau tidak presisi. Nah, di sini ada poin-poin contoh nilai crispy dan nilai fuzzy. Yang pertama ada nilai crispy, yaitu warna 82% kelabu, selanjutnya suhu 42 derajat Celcius hangat, selanjutnya kecepatan 23 km per jam. Terus nilai fuzzy-nya yaitu 76% hitam dan 24% putih, 68% panas dan 32% normal, dan 84% lambat dan 16% sedang. Yap, tadi adalah penjelasan mengenai fuzzy logic controllers itu apa, bagaimana prosesnya, dan apa sih perbedaan dari nilai-nilai yang dimiliki fuzzy logic controllers itu. Perbedaan nilai crispy dan nilai fuzzy. Oke, untuk selanjutnya mengenai langkah membangun FLC dan seterusnya akan disampaikan oleh saudara Aldiman. Mangga Aldiman. Oke, untuk selanjutnya, ini adalah langkah awal untuk membangun fuzzy logic. Yang pertama ada tahap variabel linguistik, yaitu menentukan sensor dan aktuator, lalu menentukan anggota dan rentang nilai variabel. Tahap kedua, fungsi keanggotaan, yaitu membuat grafik fungsi. Setelah grafik dibuat, maka dibuat persamaan derajat keanggotaannya. Tahap ketiga, tabel basis aturan atau rule base-nya. Membuat aturan output berdasarkan input keanggotaannya. Selanjutnya, nah, di sini tahap yang pertama yang tadi, yaitu menentukan variabel linguistik.
Di sini sensor dan aktuator. Sensornya itu adalah sensor suhu dan aktuatornya itu adalah pemanas ditambah dengan kipasnya. Lalu untuk inputnya itu diinputkan nilai error dan delta error. Kalau error itu adalah selisih antara nilai suhu yang diinginkan dengan nilai suhu yang sebenarnya saat ini. Untuk delta error, selisih antara nilai error saat ini dengan nilai error sebelumnya. Lalu untuk output yang dihasilkannya itu adalah tingkat suhu pemanas dan kecepatan kipasnya. Untuk error itu, rentang nilainya itu ada dari negatif 5 sampai 5. Nah, dari situ dibagi menjadi beberapa, yaitu ada negatif big, negatif small, zero, positif small, dan positif big. Untuk delta error, rentang nilainya itu adalah dari negatif 2 sampai positif 2. Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu negatif, zero, dan positif. Dan terakhir, eh, outputnya, yaitu aktuatornya. Dari perputaran kipasnya dan suhunya. Yaitu ada high fan, low fan, no fan, no heater, lalu ada low heater, dan high heater. Nah, di sini rentang nilainya dari negatif 250 sampai positif 250. Dibagi menjadi dengan 5 kategori. Oke, itu tadi penjelasan mengenai variabel linguistik yang digunakan dalam inkubator telur eh, yang kita pilih itu. Terus untuk selanjutnya mengenai fungsi keanggotaan atau membership function akan dijelaskan oleh Saudara Hardiansyah. Mangga, Saudara Hardi. Tes, tes, ada suaranya? Ada. Oke. Nah, untuk fungsi keanggotaan ini bisa dilihat pada tabel grafis itu untuk nilai NB itu yaitu negatif big disimbolkan dengan warna abu, lalu untuk negatif small itu disimbolkan dengan warna biru, lalu negatif zero disimbolkan dengan warna hitam, dan positif small disimbolkan dengan warna biru, lalu positif big disimbolkan dengan warna hitam. Untuk fungsi keanggotaan delta error juga, untuk negatif disimbolkan dengan warna biru, biru tua, lalu untuk zero itu biru muda, lalu untuk positif itu biru tua. Lalu fungsi keanggotaan aktuator untuk high fan disimbolkan dengan warna abu-abu, low fan dengan warna biru, not fan, not heater itu disimbolkan dengan warna biru. Lalu untuk low heater disimbolkan dengan warna biru, high heater juga disimbolkan dengan warna biru. Jadi next. Nah, ini rumus-rumus untuk menentukan dari fungsi keanggotaan error. Yang pertama, fungsi keanggotaan untuk negatif big bisa dilihat pada layar. Lalu untuk negatif small bisa dilihat pada layar. Untuk tentang minus 5 sampai kurang dari minus 2,5 itu bisa dilihat pada layar rumusnya. Lalu yang kedua, minus 2,5 kurang dari 0 bisa dilihat pada layar rumusnya. Lalu untuk fungsi keanggotaan zero memiliki rentang tertentu. Yang pertama, minus 2,5 hingga kurang dari sama dengan 0, lalu 0 hingga kurang dari 2,5. Lalu untuk positif small, yang pertama, tentang nilainya 0 hingga kurang dari sama dengan 2,5. Lalu yang kedua, 2,5 kurang dari 5. Lalu yang terakhir, untuk fungsi keanggotaan positif big, bisa dilihat pada layar, rumusnya seperti itu. Bisa di next. Lalu fungsi keanggotaan delta error. Yang pertama, fungsi keanggotaan negatif, yaitu minus X per 2. Lalu untuk fungsi keanggotaan zero, yang pertama, minus 2 sampai kurang dari sama dengan 0. Lalu yang kedua, 0 sampai kurang dari 2. Lalu yang terakhir, untuk fungsi keanggotaan positif, yaitu X per 2. Jadi next. Lalu yang terakhir adalah fungsi keanggotaan aktuator. Yang pertama, untuk high fan itu rumusnya seperti berikut. Lalu untuk low fan, yang pertama itu rentang nilainya dari minus 250 hingga kurang dari sama dengan minus 125. Lalu yang kedua, minus 125 hingga kurang dari 0. Lalu untuk not fan, not heater,
yang pertama memiliki rentang nilai yaitu minus 125 hingga kurang dari sama dengan 0. Lalu yang kedua 0 hingga kurang dari sama dengan 125. 0 hingga kurang dari 125. Lalu yang keempat, low hitter. Yang pertama, tentang nilainya 0 hingga kurang dari sama dengan 125. Lalu yang kedua, 125 hingga kurang dari 250. Lalu yang terakhir, high hitter, itu rumusnya X minus 125 dibagi 125. Lalu untuk tabel basis aturan fuzi, semisal untuk not big per negatif itu menghasilkan Higg-Fan. Lalu jika negatif small diberikan Higg-Fan. Untuk seterusnya kurang lebihnya seperti itu dibagi dari error dan delta error. Oke, terima kasih Kang Hardi telah menjelaskan persamaan keanggotaan dari dua output dan satu aktuator tadi gitu. Dan mengenai tabel basis aturan Fuzzy yang digunakan. Oke, untuk selanjutnya mengenai Fuzzification, yaitu proses mengubah nilai crispy ke nilai Fuzzy akan dijelaskan oleh saudara Adit. Mangga, saudara Adit. Oke, baik. Di sini ada contoh kasus ya. Ada 5 contoh kasus. Yang pertama itu suhu set point yang diinginkan adalah 37 derajat Celcius. Kemudian suhu yang terukur saat ini adalah 33 derajat Celcius. Sehingga nilai errornya adalah suhu set point dikurangi suhu yang terukur saat ini sama dengan 4 derajat Celcius. Kemudian pada selang waktu selanjutnya, suhu yang terukur adalah 35 derajat Celcius. Sehingga nilai error saat ini adalah selang suhu yang terukur yaitu 35, sehingga nilai error saat ini menjadi 2 derajat Celcius. Oleh karena itu, delta error sama dengan 2 derajat Celcius dikurangi 4 derajat Celcius sama dengan min 2 derajat Celcius. Nah, di sini ada nilai crispy dan nilai fuzzy-nya. Nilai crispy, error adalah 2 derajat Celcius, delta errornya min 2 derajat Celcius. Sedangkan di nilai fuzzy, error itu seperti terdapat pada rumus. Yang pertama yaitu 20%, yang keduanya itu 80%. Kemudian delta errornya yang negatif yaitu 100%, yang Z-nya itu 0%. Nah, ini fungsi bagian grafik fungsi keanggotaan error. Memiliki rentan nilai dari min 5 sampai 5. Kemudian untuk fungsi keanggotaan delta error dari min 2 sampai 2. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari saudara Adit mengenai proses verifikasi ya. Dari contoh kasus yang ada dan menghasilkan nilai fajinya gitu. Oke, untuk selanjutnya mengenai proses yang kedua, yaitu inferensi. Bagaimana FLC ini memprediksi, menyimpulkan faji input yang dia terima menjadi sebuah output yang diinginkan gitu. Akan dijelaskan oleh saudara Apple. Mangga, Apple. Oke, untuk inferensi dapat dilihat ya jika error sama dengan Z, delta error sama dengan negatif, maka aktuator yang dihasilkan adalah high pen. Untuk Z-nya 20%, kemudian untuk negatif sama dengan 100%, maka high pen sama dengan 20%. Untuk rumus selanjutnya dapat dilihat jika input dan error sama dengan 0, delta error sama dengan Z, maka aktuator yang dihasilkan adalah high pen. Untuk Z sama dengan 20%, kemudian 0 sama dengan 0%, dan high pen sama dengan 0%. Untuk selanjutnya dapat dilihat dari rumus berikut. Dapat dilihat dari fungsi keanggotaan aktuator dari grafik garis. Untuk high pen digambarkan dengan garis berwarna abu, kemudian untuk low pen digambarkan dengan garis biru. Yang mana untuk nilai high pen sama dengan 20%,
0% sama dengan 20%. Kemudian untuk low fan sama dengan 80%. Lalu untuk no fan no hitter sama dengan 0%. Next. Nah, ini untuk sistem inferensi Mamdani. Dapat dilihat grafik sebelumnya dari high fan dan low fan mencapai 100%. Setelah menggunakan inferensi Mamdani, dapat dilihat grafik garis terpotong 20%. Nah, untuk garis inferensi digambarkan dengan warna garis berwarna ungu. Next. Kemudian ada diffusification, yang dimana diffusifikasi adalah untuk mengubah nilai fuzzy ke nilai crispy. Untuk minus 250 kurang dari sama dengan X, kurang dari minus 225 sama dengan luas min 225 dikurangi negatif 250 dikali 20%, hasilnya ada 5. Kemudian untuk minus 225 kurang dari sama dengan X, kurang dari minus 150 adalah luas sama dengan 0,5 dikali 20% ditambah 80% dikali minus 150 dikurangi minus 225 sama dengan 37,5. Untuk minus 150 kurang dari sama dengan X kurang dari 0 adalah luas sama dengan 0,5 dikali 200 dikali 80% yang dimana hasilnya adalah 80. Kemudian dapat disimpulkan bahwa PWM untuk aktuator adalah 5 ditambah 37,5 ditambah 80, hasilnya adalah 122,5. Dapat dilihat pada grafik garis di bawah bahwa garis inferensi digambarkan dengan garis berwarna ungu. Kemudian untuk grafik garis yang ketiga, untuk high fan digambarkan dengan garis berwarna abu, untuk low fan berwarna biru, kemudian nilai inferensi digambarkan dengan garis berwarna ungu. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Epul telah menjelaskan sistem inferensi Mamdani gitu dan sekaligus defalsifikasinya dari hasil inferensi tadi gitu. Jadi ringkasnya gitu di presentasi pada kali ini mengenai inkubator telur ya. Seperti yang tadi dijelaskan, inkubator telur menggunakan fuzzy logic gitu. Yang mana prosesnya itu adalah seperti ini gitu. Untuk prosesnya ada 3 tadi, fajifikasi, inferensi, dan defajifikasi. Fajifikasi memerlukan input crispy dan mengubahnya ke fuzzy input gitu. Terus di inferensi dari input menjadi output, dan defajification digunakan untuk mengubah bentuk fuzzy tadi ke output yang kita inginkan berupa output crispy gitu. Terus tadi juga dijelaskan mengenai contoh kasusnya, nah gitu. Contoh kasusnya pada inkubator yang kita inginkan itu suhunya 37 derajat Celcius. Sedangkan ternyata setelah dideteksi oleh sensor itu yang terdeteksi cuma 33 derajat gitu. Dan pada selang waktu selanjutnya yang terdeteksi itu baru 35 derajat, belum sampai ke 37 derajat. Maka dari itu dengan sistem fuzzy logic controller yang kita gunakan saat ini itu berupa menggunakan input error gitu. Error yang pertama itu 4 derajat berdasarkan tadi 37 kurangi 33, dan error delta errornya itu selisih dari error yang sekarang yaitu tiga error yang sekarang yaitu 35 dikurangi 37. 35 kurangi 37 kan tadi 2 gitu.
2 dikurangi 4 kurangi 2 jadi 2 gitu. 2 kurangi 2 jadi 2 kurangi min 4 kurangi 4 jadi minus 2 gitu errornya. Seperti itu. Dan ini pengubahan nilai crispy tadi yang didapat gitu 2 dan min 2 menjadi nilai fuzzy-nya berupa ini gitu. Ini untuk errornya, ini untuk nilai errornya. Terus diinferensi dengan rumus fungsi keanggotaan yang tadi, terus diverifikasi dan menghasilkanlah gitu. TWM yang digunakan untuk aktuator itu 122,5. Jadi ya begitulah gitu. Proyek inkubator telur yang kita dapatkan dari paper yang ada gitu. Salah satu paper yang ada. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok Fajilogic Sistem Kecerdasan Buatan kelas B pamit undur diri. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.